Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Planemic Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan ketiga bulan Juli 2022. Pertama, berita tentang Presiden India ke-15. Teman-teman, Draupadi Murmu resmi menjadi Presiden India ke-15 untuk periode 2022-2027. Ia menjadi warga pribumi pertama yang terpilih menjadi presiden. Perempuan berusia 64 tahun itu juga merupakan perempuan kedua yang menjabat sebagai presiden India. Dilansir dari The Independent, Draupadi Murmu merupakan seorang putri India yang berasal dari komunitas suku yang lahir di bagian terpencil India Timur. Murmu memimpin dengan selisih besar 812 suara melawan 521 suara untuk kandidat oposisi Yashwant Sinha. Dia telah mendapatkan 68% suara melewati batas 50% yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan presiden. Sementara hasil dari 10 negara bagian sedang menunggu. Kedua, berita tentang Amerika Serikat dan Huawei. Dilansir dari Reuters, Kamis 21 Juli 2022, Amerika Serikat sedang menyelidiki produsen peralatan telekomunikasi China, Huawei, karena diduga memasang alat penangkap informasi dari pangkalan militer dan silo rudal pada menara seluler mereka di Amerika Serikat. Data sensitif itu kemudian dikirim perusahaan ke China. Pihak berwenang khawatir Huawei dapat memperoleh data sensitif tentang latihan militer dan status kesiapan pangkalan dan personel melalui peralatan, kata seorang sumber yang meminta anonimitas karena penyelidikan bersifat rahasia dan melibatkan keamanan nasional. Penyelidikan itu dilakukan tak lama setelah Presiden Joe Biden menjabat awal tahun lalu, kata sumber tersebut, menyusul penerapan aturan untuk menyempurnakan perintah eksekutif Mei 2019 yang memberi agensi otoritas investigasi. Ketiga, berita tentang serangan pesawat tempur Rusia ke Suriah. Teman-teman, sebuah pesawat tempur Rusia menyerang sebuah rumah warga di barat laut Suriah dengan perbatasan Turki. Serangan itu menewaskan 7 warga sipil, termasuk 4 anak-anak dalam satu keluarga. Seperti dilansir Al Jazeera, kelompok pemantau hak asasi Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan serangan itu terjadi pada Jumat 22 Juli 2022. Relawan pertahanan sipil Suriah pun bergegas ke rumah untuk memindahkan mayat-mayat di bawah puing-puing. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia dan media oposisi Orient TV mengatakan serangan udara di kota Jisr al-Zoghor, Idlib dilakukan oleh 2 pesawat Su-34 Rusia yang melakukan 4 serangan udara pada dini hari. Berita keempat adalah berita tentang kasus kekerasan seksual anak. Dilansir dari Tempo.co, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Lisyarti, mencatat sepanjang Januari-Juli 2022 ada 12 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini berdasarkan hasil pemantauannya di media massa atas laporan kasus keluarga korban ke pihak kepolisian. Dari 12 kasus itu, sebanyak 31% kekerasan seksual terjadi pada anak laki-laki dan 69% anak perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP sebanyak 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, dan 1 tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD. Rentang usia korban antara 5 sampai 17 tahun. Retno mengatakan modus yang digunakan pelaku diantaranya mengisi tenaga dalam dengan cara memijat, memberikan ilmu sakti atau khodam, dalih mengajar fikih akil balik dan cara bersuci,
mengajak menonton film porno, ritual kemben untuk menseleksi tenaga kesehatan, serta dipacari dan janji dinikahi. Berita terakhir adalah berita tentang COVID-19 DKI Jakarta. Teman-teman, update COVID-19 di DKI Jakarta pada Jumat kemarin menunjukkan ada 2.465 kasus baru. Angka tersebut berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan per 22 Juli 2022. Penambahan jumlah kasus di DKI Jakarta itu merupakan yang tertinggi di Indonesia. Selanjutnya Jawa Barat sebanyak 933 kasus baru dan 433 sembuh. Ketiga, Banten sebanyak 550 kasus baru dan 509 sembuh. Keempat, Jawa Timur sebanyak 286 kasus baru, 322 sembuh, dan 1 meninggal. Dan yang kelima adalah Bali sebanyak 158 kasus dan 115 sembuh dengan 3 orang meninggal. Pemprov DKI Jakarta menghimbau warga untuk senantiasa memakai masker saat sedang beraktivitas di luar rumah, terutama di tempat publik. Selain itu, warga juga disarankan untuk segera melengkapi vaksinasi COVID-19 dengan booster. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau share pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Sampai jumpa lagi.